kalau ingin berhasil dalam sebuah pemilu misalnya, maka partai politik ya harus bisa melakukan 3 hal itu: mengidentifikasi, mencari, dan mengatur hubungan dengan orang-orang kunci. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video ini saya akan menyajikan salah satu materi dari perkuliahan komunikasi politik. Nah, untuk materi saat ini adalah tentang public relation politik. Ya, public relation yang populer dalam bahasa kita adalah humas. Ya. Nah, ternyata public relation atau humas kini juga marak digunakan dalam dunia politik. Ya, kalau biasanya kan kalau humas kita sering mendengarnya di bidang ekonomi, perusahaan atau organisasi-organisasi lain ya. Tapi ternyata sekarang dalam dunia politik pun public relation itu juga digunakan. Nah, ini tentu saja karena memang perkembangan zaman ya, perkembangan politik itu sendiri yang saat ini memang banyak sekali dimasuki oleh materi-materi atau hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi politik. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyajikan tentang 8 pendekatan ya dalam public relation politik. Ya, tentu saja karena keterbatasan waktu, saya hanya akan menjelaskan satu pendekatan saja di video ini, yaitu pendekatan yang pertama, yaitu relasi politik dengan publik atau political relation with public. Ya, political relation with public. Ya, relasi politik dengan publik. Nah, untuk memahami dengan mudah pendekatan yang pertama ini, maka kita harus tahu kata kunci dari pendekatan yang pertama ini. Ya, kalau kita sudah tahu kata kuncinya, maka akan mudah kita menjelaskannya. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah key audience atau orang-orang kunci, khalayak kunci, tokoh-tokoh kunci. Ya, orang-orang kunci, key audience. Nah, kenapa kita harus tahu key audience? Karena memang dalam pendekatan yang pertama ini, ya, relasi politik dengan publik, tugas PR yang pertama adalah mengidentifikasi, ya, mencari, lalu mengatur hubungan dengan orang-orang kunci tersebut, dengan key audience tersebut. Ya. Tentu ini adalah bagian dari manajemen komunikasi. Ya. Jadi bagaimana petugas PR, praktisi PR ya, mengidentifikasi, menemukan, lalu mengatur hubungan dengan orang-orang kunci. Nah, ini tentu saja dalam konteks politik ini sangat penting ya, misalnya bagi sebuah partai politik. Ya, kalau ingin berhasil dalam sebuah pemilu misalnya, maka partai politik ya harus bisa melakukan 3 hal itu: mengidentifikasi, mencari, dan mengatur hubungan dengan orang-orang kunci. Nah, orang-orang kunci ini ya bisa tokoh, bisa juga organisasi kemasyarakatan atau ormas. Maka yang perlu kita cari, kita identifikasi, kita cari, dan kita coba melakukan hubungan adalah menentukan. Nah, di daerah ini misalnya tokohnya siapa atau ormas yang paling berpengaruh yang mana gitu. Nah, kalau kita sudah tahu ya orang-orang kunci ini, maka bangunlah hubungan ya, jalinlah hubungan, aturlah hubungan dengan mereka. Supaya apa? Ya supaya apa yang kita inginkan akan mudah tercapai. Katakanlah kalau partai politik ya ingin mendapatkan suara dari satu daerah tertentu. Nah, kalau partai politik ini sudah bisa membangun hubungan yang baik dengan orang-orang kunci, baik tokoh maupun organisasi yang ada di masyarakat itu, maka peluang untuk diterima di daerah tersebut itu sangat besar.
Ya. Dan ini juga berlaku untuk bukan hanya partai politik ya, calon-calon anggota legislatif misalnya, mereka yang akan terjun, mereka yang akan berkampanye menjelang pemilu. Kalau misalnya sudah tahu dengan key audience, orang-orang kunci di daerah itu, maka jalinlah hubungan, ya. Dan itu akan memudahkan penerimaan si calon tersebut di daerah tersebut, sehingga peluang untuk mendapatkan suara dan pada akhirnya lolos ke parlemen itu sangat besar. Nah, jadi sekali lagi, pendekatan yang pertama ini menekankan pada key audience, ya, orang-orang kunci. Maka temukan orang-orang kunci itu di setiap daerah yang kita ingin masuk ke dalamnya. Ini berlaku untuk partai politik, berlaku untuk calon anggota legislatif, bahkan dalam konteks yang lebih luas bagi pemerintah. Ketika pemerintah ingin mengeluarkan sebuah kebijakan tertentu, kebijakan baru, nah, dia juga perlu menjalin hubungan dengan orang-orang kunci agar kebijakan itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, ini pendekatan pertama ya, relasi politik dengan publik dari 8 pendekatan public relation politik. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita akan bertemu kembali di video atau penjelasan berikutnya terkait dengan public relation politik. Sekian, sampai bertemu kembali dan tetap semangat.